Shalom GBI Kupang Baru. Apa kabar saudara-saudara? Saya janji jam 10-an gitu saya udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Oke, 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Alkitab catat begini. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi satu kali di Alkitab saudara dan saya, ada sebuah cerita yang sangat-sangat luar biasa. Tentang Musa mengirim 12 orang ke negeri yang namanya Kanaan. Dan 12 orang ini waktu mereka memantau negeri itu dan mereka kembali kepada Musa, 12-12-nya mereka melihat objek yang sama, betul? Mereka ngelihat orang raksasa yang sama. Mereka ngelihat susu dan madu yang sama. Mereka ngelihat orang enak yang sama. Tapi waktu kembali kepada Musa, 10 sama 2, komentarnya beda. Yang 10 orang ngomongnya gini sama Musa, Musa kita kayak belalang, mati kita kalau masuk sana. Mereka raksasa semua. Tapi 2 orang namanya Yosua dan Kaleb, mereka berhasil meyakinkan Musa dengan mengatakan, kami sanggup menaklukkan negeri itu. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Untungnya Musa dengerin yang 2. Jadi ternyata perbedaan 10 sama 2 orang ini adalah perspektif. Cara mereka melihat. Padahal objek yang dilihat itu sama semua. Tapi cara melihat 10 sama 2 orang, itu yang akhirnya menentukan the result, menentukan hasil akhir. Nah ternyata Alkitab sudah memberikan perspektif buat saudara dan saya, tentang cara kita melihat apapun yang terjadi di planet bumi ini. Saya mau bacakan sekali lagi ya, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa saudara? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ternyata semua yang kelihatan itu sifatnya sementara. Tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal adanya. Kalau gitu saya mau bertanya sama GBI Kupang Baru. Rekening bank kita sifatnya? Jangan diliatin terus. Dia bisa kosong tiba-tiba, dia bisa penuh tiba-tiba. Karena itu cuma sementara. Semua yang kelihatan sifatnya sementara. Masalah saudara sifatnya? Penyakit saudara sifatnya? Semua yang kelihatan itu cuma sementara. Jangan itu akhirnya mencuri semua damai kita, mencuri semua sukacita kita, karena fokus kita cuma sama yang kelihatan saja. Kenikmatan dosa sifatnya sementara. Jangan dilihatin terus. Mungkin saudara mulai bertanya, Tuhan, saya tiap hari ngeliatin yang kelihatan. Gimana caranya, angle saya, cara saya ngeliat, perspektif saya dirubah. Gimana caranya? Saya mau ajak saudara kita lihat sama-sama kitab Yohanes pasal yang ke-17, ayatnya yang ketiga. Yohanes 17. Saudara ingat Yohanes 17 di mana? Itu sebelum Yohanes 18. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Alkitab bilang gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oh, ternyata hidup yang kekal bisa kita miliki kalau kita kenal siapa itu Yesus Kristus. Saudara nggak lupa kan, Yesus datang ke dunia supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Nah mulai biasakan ngelihat hal-hal yang kekal. Gimana caranya Pak? Latihan. Latihannya gimana? Latihannya begini, setiap keputusan yang kita mau ambil, pastikan
dampaknya di depan nanti itu bagus. Keputusan yang saya ambil hari ini, ehonya bagus di depan. Ya, gaungnya itu bagus di depan. Biasakan, karena Yesus datang supaya kita, saudara dan saya, kita semua memperoleh hidup yang kekal. Dan cara satu-satunya adalah mengenal siapa itu Yesus Kristus. Dan saya mau share buat saudara, kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Karena banyak orang Kristen suka datengin saya, ngomongnya gini, Pak, saya mau masuk sekolah Alkitab. Oh bagus, karena saya pengen kenal Tuhan. Loh, gak gitu cara mikirnya. Hah? Sekolah Alkitab kita belajar bahasa asli, latar belakang, kitab ini, kitab itu. Betul. Tapi itu bukan ajang kita mengenal Tuhan, bukan. Orang yang sekolah akuntan gimana? Gak bisa kenal Tuhan kah? Orang yang sekolah hukum gimana? Ya, orang yang sekolah fashion gimana? Jadi sekolah Alkitab bukan tempat kita mengenal Tuhan, bukan. Lalu ada orang Kristen lagi, Pak, saya mau Pak ambil teologi S1, S2, S3. Wih, saya mau yakinkan saudara, kebanyakan S bisa dingin. Kaku. Gak bisa lihat salah orang. Gak bisa lihat kelemahan orang. Gak bisa lihat orang jatuh dalam dosa. Kaku. Tapi kalau saudara mau masuk sekolah Alkitab, mau ambil teologi sampai S3, silahkan. Tapi bukan gitu cara mikirnya dalam kita mengenal Tuhan. Karena kata mengenal di ayat ini sebenarnya diambil dari bahasa asli, namanya adalah ginosko. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah keintiman kita dengan Tuhan, itulah hidup yang kekal. Jadi bukan cuman kenal katanya, kata pendeta ini Yesus begitu. Kata pembicara itu Yesus begini. Bukan begitu. Kita semua mesti punya hubungan intim sama Yesus Kristus. Itulah hidup yang kekal. Saya khawatirnya gini, kalau kita nggak ada keintiman dengan Tuhan, akhirnya kita nggak bikin dosa cuman karena nggak ada kesempatan. Pernah dengar? Atau sering buat? Hah? Sebelahnya ada istrinya terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada suaminya terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada ketua sel grupnya terus, sebelahnya ada kakak rohani, jadi nggak bisa bikin dosa. Nggak bikin dosa cuman karena tidak ada kesempatan. Waktu ada kesempatan, ini dia. Makanya Yakobus mencatat, dosa lahir dari keinginan di dalam hati yang sudah kotor. Makanya GBI Kupang Baru, jangan suka ketipu sama penampilan. Saya udah ketemu banyak orang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Saya ketemu sebaliknya juga banyak. Saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. Jangan suka ributin penampilan. Nah sekarang, kita bisa intim sama orang yang kita angkat dia jadi nomor satu. Betul? Saya ulang. Kita bisa melakukan keintiman sama seseorang yang kita angkat dia jadi nomor satu. Makanya bahasa-bahasa Alkitab buat saudara dan saya antara Tuhan dengan kita itu selalu pakai bahasa keintiman. Yesus ngelihat gereja kayak mempelainya. Penyembahan punya bahasa asli adalah proskuneo, to kiss. Kita mencium orang yang nomor satu kan? Hah? Kita nggak mencium ya keluar dari mall, bayar parkir, cium dong gitu. Nggak gitu kan? Kita nggak cium orang sembarangan. Kita cium orang yang intim sama kita. Saudara mesti tahu, saudara dan saya selalu itu nomor satu di hatinya Tuhan Yesus. Kita nomor satu di pikirannya. Makanya dia mau datang dan mati buat saudara dan saya. Nah sekarang, kita menomorsatukan dia nggak? Kita bisa jawab masing-masing. Dia nomor satu nggak? Atau dia cuma ban serep? Kalau ada masalah baru dia dicari.
Karena sekali lagi, saudara dan saya, kita nih number one in his heart. Di dalam hatinya, saudara dan saya nomor satu. Kita gituin dia nggak? Dan kita selalu akan dengar sama orang yang number one. Hari-hari ini, tatanan masyarakat hari ini, kita akan selalu dengar sosial media yang followernya banyak. Saya mau beritahu saudara, Yesus kalau hidup di zaman sekarang, gak laku Yesus. Followernya cuma 12, unfollow lagi 1. Sempat mute 1, untung dibuka lagi sama Petrus. Yesus gak laku, Hitler followernya 1 juta. Yesus cuma 12. Kita akan dengar orang yang nomor 1. Gini aja deh, kita kalau mau nonton sepak bola, selalu stasiun TV kalau acaranya live, stasiun TV selalu mengundang para komentator, betul ya? Biasanya kalau komentator udah datang, mulai komentator ngomong. Mereka kalau ngomong, kayaknya udah paling benar kayaknya. Ya, di atas kertas, Argentina banyak yang kena kartu kuning, banyak yang cedera. Jadi di atas kertas, Perancis yang akan unggul. Saya walaupun komentator ngomong kayak gimana, tetap Argentina nomor 1 di hati Jesse Lantang. Nggak ada. Mau dia ngomong apa juga, Argentina nomor 1. Saya nggak mau dengerin tuh orang. Karena Argentina for me is number 1. Liga Inggris, orang mau ngomong apa, komentator mau ngomong apa aja. Tetap Arsenal nomor 1 di hati saya. Siapa yang fans Arsenal? Oh, saudara nggak tahu sepak bola kayaknya ya? Hah? I'm kidding. Nah, saya akan kasih lihat sebuah cerita tentang seorang muridnya Yesus yang ingin menomorsatukan Yesus dengan yang lain. Kita akan lihat ya, Matius 17 ayat 1 sampai 8. Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, itu judul perikopnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Bolehkah kita baca berganti-gantian? Boleh ya, saya yang ganjil, saudara yang genap ya. Karena ganjil genap lagi populer di Jakarta. Saya duluan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, saudara. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, saudara. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Saudara? Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Saudara? Oke, saya percaya semua saudara sudah pernah membaca cerita ini. Dan cerita ini sangat-sangat menarik. Jadi satu hari Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, sama Yakobus, ke gunung yang tinggi kata Alkitab. Banyak tafsiran mengatakan ini gunung Horeb, gunung tertinggi di Israel. Nah, waktu mereka lagi di puncak gunung itu, tiba-tiba mereka melihat mukanya Yesus bercahaya. Dan waktu mereka lihat dengan sungguh-sungguh, ternyata Yesus lagi bicara sama 2 orang. Siapa 2 orang itu? Musa dan Elia. Waktu mereka ngelihat Yesus lagi bicara sama 2 orang. Petrus mulai komentar. Petrus selalu komentar, saudara. Dia mulai komentar. Tuhan senang banget ya ada di sini. Saya bikin kemah ya. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan Alkitab mencatat dia lagi ngoceh-ngoceh kalimat yang berikutnya, awan putih turun. Dan dari dalam awan itu terdengar suara,
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Petrus ketakutan. Saudara mesti tahu satu hal, orang Yahudi itu punya kebiasaan, ayah-ayah di rumah itu fungsinya kayak guru, rebai, untuk anak-anak mereka. Jadi di rumah itu ayah-ayah selalu mengajarkan apa yang dibuat sama nenek moyang. Itu kebiasaannya orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi, anak-anak generasi yang baru selalu hafal, selalu mengerti dengan apa yang nenek moyang buat. Cerita-cerita sejarah mereka mengerti. Nah, kenapa Petrus ketakutan waktu awan turun? Ada cerita di Perjanjian Lama. Awan turun kena sama Miriam, ingat cerita itu? Dan Miriam jadi kusta waktu awannya terangkat. Makanya nih Petrus sama teman-temannya ketakutan semuanya. Dan dari dalam awan itu ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan dia. Ini terjadi di saat Petrus lagi komentar, saya mau buat kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ternyata Petrus ingin mensejajarkan Yesus dengan Musa dan Elia. Ternyata Petrus ingin kasih medali emas buat 3 orang. Gak bisa. Medali emas hanya untuk 1 orang. Sementara Petrus tidak. Dan kenapa yang muncul di gunung itu Musa dan Elia? Kenapa nggak Abraham? Kenapa nggak Daud? Ya, kenapa nggak Salomo? Kenapa nggak Gideon? Kenapa Musa dan Elia? Tolong ingat baik-baik, saudara. Orang-orang di Perjanjian Lama terbiasa dengan kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Ingat? Alkitab kita sama kan? Saudara bola nggak tahu, Alkitab nggak tahu. Saudara tahu apa? Hah? I'm kidding. Orang Perjanjian Lama terbiasa sama kitab Musa dan kitab Elia. Makanya mereka berdua yang muncul, kitab nabi-nabi, Musa dan Elia. Musa melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan suara kenabian. Nah, Petrus mencoba-coba untuk menyamakan, menomorsatukan, kasih medali emas sama Yesus, hukum Taurat dan suara kenabian. Gak bisa. Kalau kita bawa ini sampai ke zaman sekarang, ya, iman kita, saya suka sebut pakai istilah, iman kita jadi iman nasi campur. Kita jadi kebingungan sendiri, mau ikutin yang mana? Kebingungan. Saya mau yakinkan GBI Kupang Baru. Hukum Taurat harus dibaca, harus dipelajari, tapi jangan dihidupi. Saudara tegang lihat saya, ini pembicara sesat dari mana ini? Hah? Sekali lagi saya ulang, hukum Taurat harus dibaca, saudara harus tahu, harus dipelajari, tapi jangan dihidupin. Apalagi sampai saudara jadi ahli Taurat. Hah? Lama-lama saudara jadi Farisi. Dipelajari nggak apa-apa, tapi jangan dihidupin. Ahli Taurat kerjaannya cuma ngeliat salah orang lain. Ngeliat salah suami, ngeliat salah istri, ngeliat salah orang tua. Ahli Taurat. Terus mereka pakai ayat-ayat untuk menyerang, untuk menuduh, untuk menghakimi seseorang. Dipelajari, dibaca nggak apa-apa, jangan dihidupin. Saudara mesti sadar, kita semua orang berdosa. Oh, belum sadar kayaknya. Kita semua orang berdosa, termasuk saya. Hah? Kita sama loh predikatnya. Kita adalah orang-orang berdosa yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Kita semua orang berdosa. Bedanya cuma satu ketahuan, satu enggak. Bedanya satu ngaku, satu enggak.
Makanya kalau ada orang konseling sama saudara, dia kasih tahu dosanya dia, mukanya biasa aja. Saya udah keseringan lihat orang Kristen, ada yang ngaku dosa nih, yang denger mukanya gini, hah? Kok bisa gitu? Ah, masa sih? Biasa, di setel mukanya, biasa. Sama-sama pendosa kan? Bedanya dia ngaku, ini enggak. Itu aja. Tapi waktu kita jadi ahli Taurat, kita ngerasa lebih benar dari yang lain. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, huruf I-nya huruf besar ya, telah apa saudara? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Misvots ada 600-an. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ada ayatnya loh. Semenjak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sendiri yang membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saudara nggak pengen kan beli televisi yang onderdilnya udah nggak ada. Beli mobil yang onderdilnya udah nggak ada. Kita pengen yang baru dong. Nah kalau ada hukum yang baru, diikutin dong. Jangan mau sok-sok terus jadi ahli Taurat. Orang yang pengen ngelihat ya orang lain salah dan dirinya yang benar. Saya udah sering katakan, kalau iblis nggak bisa buat kita jadi orang jahat, iblis akan buat saudara dan saya jadi orang yang merasa paling benar. Sama jahatnya. Self-righteous. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi hanya oleh karena apa saudara? Iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perlu bukti yang lain? Dibaca nggak apa-apa, dipelajari nggak apa-apa, jangan dihidupin. Musa melambangkan hukum Taurat. Elia sekarang. Elia melambangkan suara kenabian. Oke? Di perjanjian lama, Roh Kudus belum di dalam manusia, masih di luar. Ya, semua tahu ini kan? Saudara baca Alkitab mana ya? Perjanjian lama Roh Kudus di luar manusia. Tapi semenjak hari Pentakosta, Roh Kudus ada di dalam semua kita. Di perjanjian lama selalu Roh Allah ya datang ke nabi-nabi. Terus nabi-nabi kasih tahu umat Israel, kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu. Oke? Nah ternyata ini kebawa sama orang Kristen sampai hari ini. Kita seneng banget sama pendeta-pendeta klinik. Kalau ada nabi-nabi sekarang, saya ngelihat kayaknya di alam roh, kayaknya Bapak mesti jual mobil kayaknya. Pak, yuk Pak jual mobil yuk Pak. Itu pendeta yang suruh. Silahkan ada pendeta-pendeta ngomong kayak gitu. Tapi kalau ada pendeta kasih nubuat buat saudara, cek sama Roh Kudus di dalam. Roh Kudus bicara juga gak sama saya untuk jual mobil? Saya ngelihat di alam roh kayaknya Bapak Ibu mesti mission trip ke benua Afrika, ke negara Zimbabwe pedalaman. Pak pendeta yang suruh, yuk berangkat. Saudara, Roh Kudus di dalam Jesse Lantang, sama di dalam saudara, kelasnya sama.
Bukan berarti yang di mimbar Roh Kudusnya kelas premium, yang duduk kelas KW-KW. Gak ada gitu-gituan. Gak ada. Sama kelasnya. Roh Kudus bisa bicara sama saudara. Tapi kita nih orang Kristen, kita pengen mengkultuskan satu orang. Namanya Pak Pendeta. Hati-hati. Be careful. Dia manusia biasa. Jangan menyamakan pendeta sama Tuhan Yesus. Lumayan yang amin 2 orang. Kita nih kebiasaan kalau nabi-nabi klinik datang, ngantre loh orang Kristen. Minta dinubuatin. Nubuatin gak apa-apa. Tapi cross check sama Roh Kudus yang ada di dalam. Makanya kalau doa nunduk ke bawah karena dia di sini. Jangan pernah mengkultuskan manusia. Jangan pernah menomorsatukan manusia. Nomor 1 cuman siapa? Kita akan dengerin yang nomor 1. Roma 10 ayat 17, coba lihat. Jadi, iman timbul dari apa saudara? Terus, dan pendengaran oleh firman-Nya siapa? Kristus. Iman kita akan luar biasa kalau kita dengerin Yesus. Mungkin sudah banyak suara-suara buat saudara. Kamu porn addict, kamu kawin cerai. Kamu gak pernah setia, kamu orang bangkrut. Kamu bukan orang sukses. Mungkin dunia suka ngomong gitu buat saudara. Tapi mulai malam hari ini, dengerin Yesus. Yesus gak pernah tolak saudara. Gak pernah. Dia sayang sama saudara. Kita selalu nomor 1 di hatinya dia. Dengerin Yesus. Jangan iman kita nasi campur. Kita dengerin yang lain, akhirnya campur aduk. Kita bingung sendiri. Saudara mesti tahu, audio visual, penglihatan sama pendengaran, ini yang mempengaruhi iman kita. Our perspektif, cara kita ngelihat, sama cara kita mendengar. Nah malam hari ini kita dengerin siapa? Saudara sudah dengar, harus dengerin Yesus. Makanya waktu awan itu turun ke Petrus, Yohanes dan Yakobus. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Awannya naik, Musa sama Elia hilang. Dengarkan Yesus. Sebagai bagian terakhir, bagiannya doang terakhir, pembahasannya masih lama. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5. Ini kalau nanti saudara baca semua ya, ayat 21 sampai 43. Ini ada 2 orang, ada 2 audiens yang audio visualnya lagi disembuhkan sama Tuhan Yesus. Ya, ini judul perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya nggak akan baca semuanya, nanti saudara baca sendiri. Saya akan kasih highlights-nya aja buat saudara. Jadi satu hari Yesus merapat dari danau, dia turun dari perahu, dia didatengin sama kepala sinagog, namanya Yairus. Kepala sinagog ini, dia tahu semua aturan hukum Taurat, dia tahu semua misfats, dia tahu semua aturan-aturan di dalam rumah ibadat orang Yahudi, dia tahu semua detail. Tapi hari itu anaknya sudah mau mati, dan waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia langsung tersungkur kata Alkitab. Dia tersungkur dan dia bilang, Tuhan tolong anak saya. Di Alkitab dicatat, Yesus gak banyak tanya, Yesus langsung ikut sama Yairus, jalan. Nah, di tengah jalan, ada seorang wanita yang sudah pendarahan 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, kata Alkitab. Ke Singapura udah, ke Penang udah, ke Jakarta udah. Tapi gak sembuh-sembuh.
Alkitab catat dia udah bangkrut. Dan dia sakit pendarahan. Ingat tadi, orang Yahudi selalu tahu cerita nenek moyang. Wanita ini sama. Dia tahu Imamat 15, aturan tentang wanita yang terkena menstruasi. Dia tahu. Tahu aturannya? Wanita lagi menstruasi, duduk di mana? Ini bukan kebaktian sekolah minggu kan? Dia duduk di mana? Kursinya jadi najis. Dia berbaring, tempat tidurnya jadi najis. Dia salaman sama orang, orangnya jadi najis yang salaman sama dia. Ya, dan dia nggak boleh ada di tengah umum, di tengah kerumunan, nggak boleh. Karena dia dianggap najis. Dan kalau menstruasinya sudah selesai, dia harus tunggu 7 hari. Hari ke-8 dia harus datengin imam untuk mentahirkan dia. Jadi 12 tahun, imannya mengatakan saya najis, saya nggak layak, saya nggak boleh kumpul sama banyak orang, tempat tidur saya najis, kursi saya najis, semua yang saya pegang najis, 12 tahun. Coba multimedia buka Markus 5 ayat 27. Dia sudah, apa saudara? Sudah apa? Berita-berita tentang siapa? Wow. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini bukan Yairus, ini wanita yang pendarahan. Ya, dia dengar berita tentang Yesus. Tiba-tiba yang tadinya gak berani keluar rumah, lihat kalimat berikutnya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, berani loh jadinya. Karena dengar soal siapa? Yesus. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini semua ada artinya. Kenapa dia dari belakang? Karena cerita-cerita di perjanjian lama, Tuhan kelihatan bagian belakang. Ya, Tuhan lewatin Musa cuma lihat bagian belakangnya Tuhan. Makanya wanita ini nggak kayak orang Indonesia, nyegatnya dari depan. Woi, stop, nggak gitu. Dia dari belakang. Dan dia cuma punya niat yang kecil sekali. Saya mau pegang aja jubahnya. Kalau saya pegang, saya sembuh. Karena dia sudah dengar soal siapa? Yesus. Dia pegang jubahnya. Dan dia berasa saat itu juga the bleeding is stop, pendarahannya berhenti. Yesus berhenti. Siapa yang jamah? Lagi buru-buru loh. Dan ini semua terjadi depan matanya siapa? Yairus. Siapa yang lagi buru-buru loh? Anaknya mau mati. Lagi buru-buru. Stop Yesus. Siapa? Murid-muridnya kalau pakai terjemahan bebas, udahlah guru, ini kita lagi buru-buru. Ini lagian banyak orang, mau cari gimana? Enggak. Siapa yang jamah? Insist. Yesus maksa, pengen tahu siapa yang jamah jubahnya. Wanita ini datang. Ketakutan, saya orangnya. Yesus datengin dia. Dimarahin? Kamu ya? Enggak. Yesus datengin wanita ini, perempuan. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Iman akibat dengar soal imanmu telah menyelamatkan kamu. Go with peace. Pergilah dengan damai karena kamu sudah sembuh. Ini terjadi depan Yairus ya. Yairus tahu juga Imamat 15 loh. Ya. Dan tiba-tiba wanita ini lagi mungkin mulai jalan pergi. Ada orang dari rumahnya Yairus. Tuan, anaknya Tuan baru aja meninggal. Yairus bilang, udahlah. Bilang sama Yesus, kalau pakai terjemahan bebas, guru gak usah ke rumah saya, anak saya udah meninggal. Yesus ngomongin, nanti baca ya, jangan takut, percaya saja. Mereka terus jalan ke rumahnya Yairus. Sampai di rumahnya Yairus. Yesus cuma komentar gini, anakmu cuma tidur, orang-orang ketawa. Yesus bilang, coba yang ketawa suruh pergi.
Yesus kadang-kadang galak loh. Coba, suruh pergi. Yesus deketin anaknya Yairus. Satu kata keluar dari mulut Yesus. Talitakum. Artinya bangunlah atau bangkitlah. Mujizat terjadi. Anaknya Yairus umur 12 tahun. Gen Alpha. Dia bangkit. Saudara, hari ini banyak sekali orang tua suka datengin saya, DM saya, dan ngomong gini, Pak, anak saya Pak, umur berapa Bu? Umur berapa Pak? 12 tahun Pak, 10 tahun Pak, 13 tahun Pak, 14 tahun, udah gak mau ke gereja Pak, main game terus. Hah? Pernah dengar? Atau lagi ngalamin? Anak saya Pak, udah gak mau diajak onsite, maunya online. Udah gak mau ke gereja, gak mau nyanyi, diajak berdoa gak mau. Saya mau ajak saudara-saudara, coba jangan salahin anak-anak kita dulu. Mungkin iman kita yang selama ini sudah pendarahan. Iman kita yang jarang dengerin Yesus. Mungkin kita cuma nakutin anak-anak kita. Kita nggak kenalin the beauty of Jesus. Kita nggak kenalin ke mereka. Kita cuma nakut-nakutin mereka. Gereja ya, Tuhan udah mau datang. Saya digituin dari kecil. Gereja, Tuhan Yesus udah mau datang. Nggak datang-datang loh sampai sekarang. Saya juga nunggu. Nggak datang-datang. Gereja, mau naik kelas, gereja. Itu cuma nakut-nakutin namanya. Coba mungkin iman kita udah pendarahan. Karena apa? Kita deketin Yesus cuman demi materi mungkin. Kita nggak sadar kita adalah orang-orang berdosa yang dibenarkan sama Dia. Nah diganti dong iman kita. Diganti, jangan campur aduk sama hukum Taurat sama suara kenabian. Jangan dicampur, dengerin Yesus. Dengarkan Yesus mulai malam hari ini. Dengarkan. Jangan iman kita cuman iman kepada materi dan pemberian. Coba diganti, iman kita mesti tertuju sama sang pemberinya. Saya percaya waktu saudara dapat pemberian, belum tentu sama pemberinya. Tapi waktu dapat sang pemberi, termasuk dengan pemberian-pemberian. Cari pemberinya dong. Itu akan stop the bleeding. Wanita ini dia dengar dulu soal Yesus, terus dia cari Yesus. Dia cari pemberinya. Dia udah cari semua pemberian yang bisa memberikan dia kesembuhan. Dia udah cari kemana-mana. Dia gak pernah sembuh. Tapi waktu dia dapatkan sang pemberi, kesembuhan itu terjadi. Dan saya percaya, wanita yang sedang menstruasi gak bisa dibuahi dan gak bisa melahirkan. Betul. Waktu iman kita pendarahan, gak bisa dibuahi, gak bisa melahirkan apa-apa. Tapi waktu iman kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saya percaya talitakum akan terjadi di rumah-rumah saudara. Gen Alpha, Gen Z akan bangkit, anak-anak belasan tahun akan bangkit di rumah-rumah saudara. Gak mati lagi rohani mereka. Mereka akan bangkit dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena apa? Iman orang tua berubah. Berubah dong. Dengan dengerin siapa? Yesus. Saya akan tutup. Benar, tutup. Ada cerita di perjanjian lama. Elisa baru bangun tidur. Didatengin sama bujangnya. Bujangnya ngomong gini, celaka tuanku, kota kita dikepung sama musuh. Elisa sama bujangnya, dua-duanya orang biasa. Makan lewat mulut, nafas lewat hidung. Elisa bukan superhero. Kalau dua-duanya orang Kupang, mereka kan doyan bubur Tanjung. Mereka dua-duanya orang biasa. Tapi yang membedakan adalah audio visualnya mereka berdua. Ya, penglihatan sama pendengaran mereka yang berbeda. Elisa cuma ngomong gini, jangan takut.
Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Tuhan celikan matanya. Bujangnya Elisa enggak buta jasmani loh, enggak. Tapi kalau saudara pelajari dari bahasa asli, banyak tafsiran, ya, banyak literatur, ternyata doanya Elisa tuh begini, Tuhan ganti perspektifnya. Waktu Elisa baru berdoa seperti itu, bujangnya tercelik. Dan bujangnya ngelihat satu gunung itu penuh dengan tentara berapi dan berkuda yang asalnya dari surga. Hari ini, banyak sekali prediksi, kayak kita tadi menonton sepak bola. Banyak banget prediksi soal ekonomi lah, katanya dunia gelap lah, ada prediksi soal perang lah, prediksi soal virus-virus lah, dan lain sebagainya. Tapi saya mau ajak GBI Kupang Baru untuk kita mendengarkan siapa? Yesus. Boleh ada suara-suara prediksi. Boleh ada ini, itu, ada ancaman ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi waktu kita dengerin Yesus, saya cuma mau katakan buat saudara, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang terjadi di planet bumi ini. Iman kita mesti berubah karena kita dengerin firman-Nya Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Saya percaya saudara, waktu kita ada keintiman dengan Yesus, kita angkat dia jadi nomor satu. Gak campur-campur lagi dengan apapun. Ya, saya percaya ada generasi baru akan bangkit, lahir dari kehidupan saudara. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Kita gak pusing lagi, kenapa ya, ini anak muda kenapa gini, kenapa ya? Enggak. Waktu kita berubah, saya percaya ada yang lahir dari kita. Karena iman kita udah gak pendarahan lagi. Kita akan lihat anak-anak muda kita, especially di kota Kupang, akan bangkit dan memuliakan Tuhan, punya dampak untuk generasi mereka. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua, selalu sukses dengan apapun yang saudara buat, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.